Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Rabu 4 Februari tahun 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 32 ayat 1 sampai 25. Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun, dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau, telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya,
dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara, dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka, dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun dara, anak menyusu serta orang ubanan. Kesetiaan Allah dan ketidaksetiaan umat. Allah telah menyampaikan kepada Musa untuk menuliskan nyanyian yang akan menjadi saksi terhadap umat di Ulangan 31. Nyanyian tersebut ada pada nas kita hari ini. Nyanyian Musa ini ditujukan untuk menjadi saksi dalam pengadilan terhadap pelanggaran umat. Karena kasus pengadilan perlu setidaknya 2 atau 3 saksi, maka Musa memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Di ayat yang pertama, nyanyian ini berfokus pada kesetiaan Tuhan yang digambarkan sebagai gunung batu yang sempurna karya tangannya dan adil jalannya. Ia adalah Allah yang setia, adil dan benar, serta tanpa kecurangan di ayat yang keempat. Ia membagikan tanah pusaka kepada umat di ayat ke-8, memelihara, mengawasi dan menjaga umat di tengah ketandusan padang belantara di ayat ke-10. Bahkan setiap raja wali melayang-layang di atas anaknya dan menampung anaknya di atas kepalanya, kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun umatnya di 11-12. Namun umat berlaku busuk terhadap dia di ayat yang ke-5. Meninggalkan Allah menjadikan mereka gemuk, memandang rendah gunung batu keselamatan mereka di ayat 15. Umat membuat Allah cemburu dengan ilah asing sembahan mereka yang menjijikkan dan membangkitkan murka Allah di ayat 16. Karena itu Allah murka dan menimpakan malapetaka kepada umat ayat 22-25. Malapetaka yang Allah timpakan begitu mengerikan. Malapetaka itu seperti pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar ayat 25. Nas kita hari ini terutama mau menekankan betapa tidak masuk akalnya ketidaksetiaan umat ketika Allah begitu setia. Oleh karena itu, nyanyian Musa menjadi peringatan bahwa Allah panjang sabar. Tetapi jika umat terus tidak setia, Allah akan memberikan hukuman kepada umatnya dan hukumnya mengerikan. Seperti umat Israel, kita juga sering berlaku tidak setia kepada Allah di tengah kebaikan dan kesetiaan Allah yang tiada tara. Kiranya nas hari ini yang juga diberikan sebagai saksi bagi kita, mengingatkan kita betapa tidak masuk akalnya ketidaksetiaan kita, dan kita harus cepat bertobat. Jika kita terus tidak mau bertobat, maka hukuman Allah tinggal menunggu waktu saja. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, firman-Mu begitu indah menyapa kami hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk boleh setia kepadamu, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Ampuni Tuhan jika selama ini kami berdosa dalam pikiran kami, atau bahkan kami mengeraskan hati kami. Ketika kami tidak melakukan sebuah dosa dengan tindakan kami, tapi hanya pikiran dan mata kami menganggap itu tidak dosa. Tapi saat ini Tuhan, kami rindu Engkau selalu menjamah kehidupan kami, menyadarkan kami bahwa dalam pikiran pun kami boleh dan dapat berbuat dosa. Mampukan kami Tuhan untuk boleh hidup kudus, seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk boleh serupa dengan Engkau, yang boleh berbagi kasih dengan tulus, bukan untuk kemauan kami sendiri, tapi kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Kami rindu Tuhan, Engkau terus menguduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk boleh menyembah Engkau, memuji Engkau dalam surga-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.